Bapak Ibu Saudara, selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru dengan penuh sukacita. Dan biarlah semua hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah ucapan selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru dari kami HKBP Pekernolong, Gereja HKBP pertama di Pulau Jawa, yang mengajak saudara-saudara senantiasa untuk setia kepada Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, kami menyapa saudara dalam renungan malam Salom. Dan mari kita mulai dengan berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dengan penuh sukacita mengucap syukur kehadirat-Mu yang maha agung atas segala penyertaan kami yang mengkawal hidup kami dari awal tahun ini hingga di penghujung tahun 2023 ini. Terima kasih atas seluruh berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, sukacita, kedamaian, gereja-Mu, orang-orang percaya, dan semua apa yang kami terima sepanjang satu tahun ini. Dan biarlah iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, tidak digoyahkan oleh apapun yang akan terjadi tahun-tahun mendatang. Dan biarlah malam ini kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam ini kita ambil dari Lukas 2 ayat 41 hingga ayat ke-52. Dan ayat pemimpin kita ambil dari ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Bapak Ibu Saudara, selamat Hari Natal. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Yusuf dan Maria. Dia bekerja dan melayani di daerah di mana dia dibesarkan. Karena itu ketika Yesus mulai melayani, banyak orang bertanya dan menghubungkannya dengan keluarga Yusuf dan Maria. Satu sisi banyak orang yang merasa takjub, dan pada sisi lain ada juga yang meragukannya, sehingga selalu mengaitkannya dengan keluarga Yusuf dan Maria. Inilah pergumulan bagi agama di sekitar Yesus, bahwa Yesus selalu dikaitkan dengan kemanusiaannya dan keluarga. Ketika keluarga Yusuf dan Maria berangkat dari Nazaret pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, mereka berangkat bersama Yesus. Namun ketika pulang mereka tidak bersama lagi. Dan ketika mereka kembali pulang mencari ke Yerusalem, Yesus ditemukan sedang berbicara dengan para pemuka agama. Dan terjadilah dialog sebagaimana renungan kita hari ini. Mengapa kamu mencari aku? Saudara-saudara, zaman ini banyak pemahaman yang keliru, di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan. Ada yang mencarinya di gunung, sebab gunung menjulang tinggi melewati semuanya. Gunung begitu kokoh dan tegar, walau digempur matahari terik, gunung tidak bergeming. Biar dihantam badai dan tofan, tetap gunung tidak pernah goyah. Itulah sebabnya banyak orang mengarahkan mata ke gunung, dan bahkan melihat gunung mempunyai misteri, dan bahkan mencari Tuhan ke gunung. Dan pemahaman seperti inilah yang diperjelas Yesus, bahwa jangan mencari Yesus atau Tuhan di gunung atau di tempat lain, tetapi carilah dia di rumah Bapaknya. Yang kedua, sebenarnya kalau Yesus datang ke dunia, itu artinya Allah memakai langgam manusia untuk menunjukkan rencananya, agar manusia semakin gampang mengetahui. Tetapi betapa sering manusia itu menganggap Tuhan itu sama seperti manusia, sehingga yang terjadi manusia ingin membuat Tuhan menjadi manusia sama seperti dirinya, yang pada gilirannya Tuhan bisa diatur dan disuruh sesuka hatinya. Atau jangan-jangan manusia menjadi lebih hebat dari Tuhan itu sendiri.
Itulah yang dipergumulkan oleh Yesus. Jangan mencari aku di mana-mana, carilah aku di rumah Bapakku. Maka dari itu, momen kita di akhir tahun ini yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Ada yang perlu kita baharui. Di manakah kita mencari Tuhan? Apakah Tuhan yang kita kenal masih yang baru lahir sebagaimana kita rayakan selama perayaan Natal? Atau itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu? Sebenarnya Tuhan hadir di mana kita berada, bukan hanya di Yerusalem atau hanya di rumah ibadah. Sebab hidupmu adalah rumah Tuhan, maka jadikanlah itu menjadi tempat Tuhan berkarya. Melalui apa saja yang kita lakukan, Tuhan menjadi diam berada di tengah-tengah kita. Tuhan memakai hidup kita menjadi saluran berkat-Nya bagi semua orang. Itu artinya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2024. Salam, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau sungguh luar biasa yang memberikan kami segala sesuatu yang kami perlu. Tetapi betapa kami sering tidak mengenal-Mu dan bahkan tidak mengimani-Mu. Untuk hari ini Engkau ingatkan kami, Engkau telah hadir ke tengah-tengah kehidupan kami, di mana kami berada. Hadirlah di hati kami, hadirlah di rumah kami, di keluarga kami, di tempat di mana kami berada. Agar firman-Mu senantiasa kami saksikan kepada semua orang, dan kerajaan-Mu semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.